Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nisa dengan NIM 12221555028 dengan mata kuliah perkembangan fisik motorik anak usia dini. Di sini saya akan menyampaikan mengenai meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak melalui metode demonstrasi. Oleh dosen pengampu yaitu yang pertama Haji Muhammad Naufal Fairuzillah, yang BA, BSED, MPD, MED. Yang kedua yaitu Dr. Aam Kurnia, MPD. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan anak usia dini atau bisa disebut dengan PAUD merupakan pendidikan sekolahan yang diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pendidikan pada anak setelah pendidikan di dalam keluarga serta membantu menyiapkan anak memasuki masa sekolah. Salah satu pendidikan anak usia dini jalur formal adalah taman kanak-kanak. Bertitik tolak dari Undang-Undang dan Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bahwa peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang sangat penting agar seluruh rakyat Indonesia berkualitas, karena pendidikan sangat berpengaruh bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter, produktif, dan berdaya saing hingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan motorik anak usia taman kanak-kanak. Menurut Popalio 2002, perkembangan keterampilan motorik kasar pada anak usia 3-5 tahun dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu usia 3 tahun yaitu bisa dapat berbelok, berhenti dengan tidak tiba-tiba atau dapat cepat. Yang kedua yaitu melompat dengan 2 kaki pada jarak 15-20 cm. Yang ketiga yaitu naik tangga tanpa dibantu dengan menggunakan kaki secara bergantian. Yang terakhir yaitu dapat melompat sesuai urutan yang tidak ditentukan dengan beberapa variasi tambahan. Yang kedua itu pada anak usia 4 tahun yaitu yang pertama dapat lebih efektif mengontrol gerakan untuk berhenti, mulai, dan berbelok. Yang kedua itu dapat melompat dengan jarak 20-20 cm. Yang terakhir yaitu melompat 4-6 langkah dengan 1 kaki. Yang terakhir yaitu pada usia 5 tahun. Yang pertama mulai dapat berbelok dan berhenti secara efektif dalam permainan. Yang kedua itu dapat berlari sambil melompat dengan jarak 25-30 cm. Yang ketiga yaitu dapat menuruni tangga dengan kaki bergantian tanpa berbantuan. Yang terakhir yaitu melompat dengan mudah dengan jarak 30 cm. Untuk selanjutnya yaitu tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik kasar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009. Yang pertama itu pada usia 4-5 tahun dengan menirukan binatang, pohon, tertiup angin, pesawat terbang. Yang kedua itu melakukan gerakan menggantung. Yang ketiga melakukan gerakan melompat, mengecat, dan berlari serta berkoordinasi. Yang keempat yaitu melempar sesuatu secara terarah. Yang kelima menangkap sesuatu secara tepat, melakukan gerakan antisipasi, menendang sesuatu secara terarah, memanfaatkan alat permainan dan di luar kelas. Pada usia 5-8 tahun dan 6 tahun yaitu yang pertama melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Yang kedua melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu metode. Di sini saya menggunakan metode demonstrasi ya. Demonstrasi yaitu merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk menjelaskan dan menunjukkan suatu proses pada anak agar mampu memahami materi yang diberikan. Anak akan lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan karena anak dapat melihat secara langsung apa yang diperagakan oleh guru dan anak akan lebih mudah untuk memahami. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti referensi jurnal buku yang berkaitan. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data kegiatan bermain dengan menggunakan tema. Yang pertama itu melatih gerakan meniru hewan di sekitar anak. Yang kedua yaitu berjalan pada papan titian. Yang ketiga itu melempar dan menangkap bola. Yang keempat itu melompat dan dengan jarak tertentu. Yang kelima itu permainan melewati sebuah rintangan. Yang keenam itu belajar menari. Selanjutnya
Yaitu yang pertama, pelaksanaan melatih gerak meniru hewan. A yaitu seperti kelinci meloncat, kucing berjalan, cicak berayap, burung terbang, serta ular melata dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan berjalan pada papan titian. Menurut Yani Mulyani dan Juliska Gransia, papan titian merupakan papan atau bangku panjang dengan ketinggian 30-50 cm dan panjangnya itu 20 cm. Papan titian merupakan alat untuk melatih keseimbangan tubuh, kekuatan otot kaki, keberanian, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan melakukan kegiatan berjalan di atas papan titian ini, kegiatan ini dapat divariasikan dengan tangan direntangkan, tangan dipegang, di pinggang, membawa beban seperti ember kecil berisi air. Yaitu selain itu dapat juga dengan berjalan di atas papan dengan tangan sedekap gitu ya, seperti berjalan dengan direntangkan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan melempar dengan menangkap bola. Menurut Sugiono, 2009, melempar adalah mengarahkan suatu benda dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Sedangkan menurut Lilis Madiawati, 2012 itu, tujuan bermain lempar tangkap bola itu untuk melatih konsentrasi anak, melatih motorik kasar anak, melatih kemampuan kognitif anak, dan mengasah kecerdasan kinestetik, langkah persiapan, dan langkah bermain. Selanjutnya itu pelaksanaan melompat dengan jarak tertentu. Salah satunya di sini saya menggunakan kegiatan permainan angklung ya. Permainan tradisional angklung adalah sebuah permainan tradisional sederhana yang dilakukan dengan cara melemparkan sebuah pecahan genteng atau batu berbentuk pipi. Satu anak hanya akan memiliki satu pacu yang disebut dengan gacu. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan yang kelima yaitu pelaksanaan permainan melewati sebuah rintangan. Untuk kegiatan melatih kasar ini yang digunakan yaitu yang pertama, anak berlari melalui rintangan. Yang kedua, anak meloncat dengan ketinggian kurang lebih 30 cm, anak merangkak melalui rintang. Nah, di sini saya melihat dari YouTube yaitu dengan menggunakan bangku gitu. Nah, di situ bangkunya itu dilompat-lompatin gitu. Nah, itu sebuah rintangannya. Terus ada juga seperti kayu yang kita itu harus melompatnya gitu dengan ketinggian 30 cm. Gerak dasar tari dapat didefinisikan sebagai gerakan yang bersifat jasmaniah yang terdiri dari adanya ide, gerakan, dan irama sehingga menghasilkan makna. Tari adalah jenis kesenian yang terkait langsung dengan gerakan tubuh manusia. Tubuh adalah alatnya dan gerak tubuh sebagai medianya. Gerak tubuh yang dapat dijadikan media dalam tari yaitu dimulai dari gerakan kepala sampai ujung kaki melalui gerakan yang halus atau fine motor atau gerakan kasar yaitu gross motor. Menurut Rahmi 2008. Itu kesimpulan. Nah, pembelajaran dengan demonstrasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam materi pembelajaran yang didemonstrasikan. Penerapan metode-metode pembelajaran demonstrasi mempunyai pengaruh positif yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan sebagian siswa. Rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan metode-metode pembelajaran demonstrasi sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.